warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul hari ini. Mau nanya dulu nih, pada puasa gak? Alhamdulillah kalau pada puasa. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita ke zaman terang benderang. Udah pada tahu belum nih, kita di samping aku siapa? Sebelumnya ada yang tahu saya? Yang nggak tahu namanya? Nggak tahu sebelumnya? Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Jadi saya mau perkenalan buat kalian mungkin yang nggak tahu saya. Ya, saya sama seperti kalian. Perkenalkan, nama saya Raihan Habib. Usia saya ya beda 2 bulan lah sama kalian. Dan alhamdulillah saya hari ini sangat senang sekali, apalagi dengan acara offline yang bisa langsung bertatap wajah dengan kalian semua. Dan sebelumnya saya udah lama banget nggak langsung tatap wajah seperti ini, dan sekarang saya sangat senang sekali bisa bertemu kalian semua. Kak Rehan sebelumnya lagi ada kegiatan apa nih Kak? Kesibukan apa gitu belakangan ini? Untuk kesibukan saya biasanya itu kalau Ramadan jadwal saya selalu penuh ya. Jadi kebalikan, karena jadwal saya penuh, saya malah lebih menenangkan diri untuk sendirian. Paling untuk acara-acara saya lebih kurangin, dan sebenarnya untuk acara ini kemarin manajer saya tuh langsung bilang ke saya kalau saya ada undangan. Aduh, saya mikir lagi gitu kan. Karena pekerjaan saya juga saya pengen tenang banget pada bulan Ramadan ini. Tapi karena tatap wajah, jadi saya juga berkeinginan lebih gitu untuk melihat kalian semua gitu. Karena saya udah lama banget ya. Terima kasih banyak ya Kak udah mau ngeluangin waktunya untuk ngisi acara Semarak Ramadan kita gitu di IGBS Darul Marhamah. Oh iya Kak, langsung masuk ke inti aja ya. Belakangan ini kan lagi banyak nih omongan-omongan netizen, apalagi kayak mungkin omongan temen ya yang suka nyakitin, ngejelek-jelekin. Nah, itu kadang perilaku kita tuh udah baik gitu, udah bener, kayak ngasih tahu, kamu tuh harusnya nggak kayak gini, kamu tuh harusnya pakai hijab yang bener gitu-gitu. Tapi ada aja yang ngomong, nggak usah ikut campur loh, banyak omong. Nah, kakak kan sebagai public figure juga yang aktif di sosial media, mungkin kakak kan suka nge-share di TikTok kayak kata-kata baik, kata-kata motivasi, sama mungkin dakwah gitu-gitu. Pasti kakak pernah dong dapat kayak omongan komenan dari netizen yang kurang enak. Nah, itu tanggapan kakak gimana sih Kak? Buat teman-teman, sebelumnya kita salawatan dulu yuk. Ikutin ya. Maunya soal apa? Sebelum kita jawab pertanyaan. Ya, kita sama-sama ya. Ikutin ya. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Udah lanjut. Lanjut dong. Bismillah Rasulillah wa kulli mujahidillah bil amil badri ya Allah. Oke. Jadi kakak akan menjawab pertanyaan, bagaimana sih kalau kita itu keadaannya yang ketika hijab kita nggak benar, atau gimana keadaan kita nggak benar, tapi ada aja orang yang selalu omongin kita.
Yang paling penting adalah kita sebagai manusia itu paling penting mencari keridhaan Allah. Insya Allah kalau kita udah mendapatkan keridhaan Allah, pasti mendapatkan keridhaan manusia. Nah, dan yang pastinya baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Jadi sederhananya seperti ini. Ketika kita tidak disukai, ketika kita dibenci, ataupun ketika kita ditegur, hal yang paling kita lakukan itu ada dua hal. Yang pertama adalah introspeksi diri. Apakah kita masih melakukan hal yang salah atau enggak? Apakah yang kita lakukan udah benar atau enggak? Dan kalau seakan yang kita lakukan itu udah benar dan bisa bermanfaat bagi orang lain, nah ini bakal menjadi pertanyaan, seharusnya yang salah ini di diri kita atau orang lain? Karena pada dasarnya hidup kita ini penuh dengan rasa cinta. Apapun itu, penuh dengan rasa cinta. Apa yang dimaksud dengan penuh rasa cinta? Ketika kita melakukan sesuatu dengan segala rasa cinta, kita udah gak melihat sisi keburukan. Misal, orang yang kita cintai, kira-kira kita melihat keburukannya enggak? Enggak dong. Pasti dasarnya adalah cinta atau benci. Kalau kita udah rasa mencintainya, kita penuh dengan seseorang, kita udah nggak kelihatan tuh. Kekurangannya pasti tertutupi dengan rasa cinta kita. Tapi beda dengan kita kalau sudah dasarnya benci, hanya melihat keburukannya saja hingga hilang dengan kebaikannya. Jadi pentinglah pada saat ini kita sebagai anak muda bersikap bodoh amat. Iya. Jadi sikap bodoh amat ketika kita udah mengetahui seseorang yang kita benci, yang benci kita, ya kita nggak tahu harus ngapain kan? Kita udah melakukan hal yang baik. Nih kita pada sekarang ini ya kita hanya sebatas manusia biasa, masih biasa. Nabi Muhammad saja itu dibenci loh, dilempar batu malah diejekin. Tapi mulianya Nabi kita itu tidak membalas dengan balasan dari mereka. Makanya ketika kita udah mengetahui kalau kita dibenci, jangan balas dibenci. Kalau kita didendam, jangan juga balas dendam. Dan kalau kita juga tidak disukai, jangan juga kita balas nggak disukai dong. Jadilah diri kita apa adanya, tanpa harus melihat dari perilaku orang lain. Jangan pernah menjadi orang yang mudah ditebak. Oh, dia itu baik ke aku, ya kamu. Ya. Oh dia baik ke aku bisa kok lebih baik pada dia. Oh dia jahat sama aku bisa kok lebih jahat ke dia. Oh dia benci aku, iya aku juga benci sama dia. Ngapain coba kita harus jadi orang yang mudah ditebak? Jadilah diri kita apa adanya tanpa melihat tindakan orang lain terhadap kita. Jadi sederhananya, kalau kita udah tahu hal-hal yang kita lakuin baik, tapi kita masih aja nggak disukai, nggak dibenci gitu, yaudah dilupain aja. Hidup penuh proses, kita nggak tahu apakah kita yang salah atau pandangan orang lain yang salah. Jadi jalani saja, oke? Teman-teman jalanin aja. Jadi kalau buat kebaikan tuh gak usah mikir bakal dikomenin apa-apa sama orang ke depannya. Jadi kalau memang niatnya udah baik, insya Allah kan ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Pada kepo gak nih? Kepo gak? Ya udah kita langsung aja ya masuk caranya. Gimana cara biar melakukan hal-hal yang baik tanpa takut dibenci? So, langsung aja kita dengerin seminar Semarak yang akan dibawakan oleh Kak Raihan selama 30 menit ke depan. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyyi ba'dah ma'bad. Yang saya hormati kepada guru-guru sekalian yang ada di sini, ustazah dan ustaz yang telah mengundang saya, dan yang saya sayangi ya adik-adik kelas saya semua. Jadi dengan tema kita hari ini adalah jangan takut dibenci. Siapa di sini yang takut dibenci? Oh, sesuai ya dengan temanya. Kalau kita semua takut dibenci. Permasalahan anak muda itu banyak banget. Mungkin saya akan menjabarkan semua masalah yang ada di anak muda. Apa aja masalah anak muda? Takut dibenci. Lagi, ada lagi nggak? Suka overthinking. Siapa tuh? Lagi, ada lagi? Insecure. Lagi? Overthinking. Itu gede banget suaranya. Sini. Oke.
Jadi sebenarnya kakak bakal lebih tepat ngebahas tentang permasalahan anak muda zaman sekarang. Dimana bukan aja kita takut dibenci, bukan aja masalah overthinking, insecure. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu takut melakukan sesuatu hanya karena pandangan orang lain. Siapa di sini kalau mau posting sesuatu itu tiba-tiba dihapus? Ada nggak? Bener kan? 10 menit kita posting, mikir ini teman bakal gimana ya? Ini kalau orang lihat gimana ya? Padahal yang kita posting itu baik, kita berhijab, kita menutupin dengan yang baik deh dengan penampilan kita. Terus siapa di sini kalau udah nge-share hal yang baik, tiba-tiba 10 menit mau dihapus? Hanya karena jawaban, kamu sok baik deh, emang kamu udah bener? Sering nggak? Sering. Nah di situ kita bisa melihat bahwa yang masalah itu sebenarnya bukan orang lain. Kita nggak pernah terlepas dari cacian, hinaan, pujian terhadap orang lain. Pasti banyak banget. Dan itu selalu setiap hari terjadi. Makanya janganlah tinggi karena pujian dan jangan pula jatuh karena hinaan. Masuk kanan, keluar kiri. Jadi sederhananya ketika kita udah mengetahui hal-hal seperti itu, yang salah bukan orang lain, tapi diri kita. Kita bisa nggak menerima diri kita itu kalau kita melakukan hal yang baik? Ketika kita ngelakuin hal baik, emang kamu udah baik ya, emang kamu sok suci ya? Padahal kita mau pengen ngelakuin hal yang baik. Karena nggak percaya diri, seakan-akan kita hina, nggak cocok melakukan kebaikan. Sering banget terjadi sama kita hal-hal yang udah kita tahu baik, tapi kita melakukannya saja sulit banget. Padahal baik loh. Gimana kalau hal-hal yang jahat? Jadi itu tadi untuk masalah kalau kalian suka insecure. Ini lagi saya mau bahas insecure. Rata-rata kebanyakan anak muda insecure karena apa? Jerawatan. Coba bayangkan kalau saya nggak pede di sini, saya bakal kayak gini. Lucu kan? Nah, sebenarnya ini juga masalah pada diri kita sendiri kan. Kita jerawatan, emang orang peduli apa? Emang kita sendiri mau kita jerawatan? Ada yang mau jerawatan? Gak mau kan? Emang tiba-tiba saja muncul kan? Rata-rata anak muda itu insecure-nya pada fisik sama diri. Gemuk, pendek, kurus, pesek, gak tinggi, gak mancung, gak putih, apa lagi? Gak cantik. Coba bayangkan rasa insecure kita itu kita ubah kepada seseorang yang lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu dari kita. Mungkin pasti seluruh dunia, seluruh anak muda pasti berlomba-lomba hanya untuk menuntut ilmu. Tapi salahnya kita anak muda hanya menuntut dengan kecantikan. Orang yang mencintai kita itu udah nggak ngeliat kok kita jerawatan atau enggak. Percaya deh. Ya enggak? Kamu jerawatan kira-kira nanti pasangan kamu bakal bilang, kamu jerawatan, aku nggak suka kamu deh. Kayak gitu. Kamu jerawatan, kita cerita 3 ya. Gak mungkin dong. Jadi sebenarnya masalah insecure itu salahnya tetap aja dari diri kita. Semua permasalahan anak muda itu terdapat pada dirinya sendiri. Insecure, kayak tadi, kita nggak bisa menerima apa adanya diri kita ketika kita berjerawatan dan berhadapan kepada orang banyak. Aku bakal berhadapan nih ke orang banyak. Aduh, aku deg-degan, aku lagi jerawat lagi. Aduh gimana ya? Aku panik lagi. Ntar gimana ya kalau orang lihat di media sosial sama aslinya aku beda? Ya sebenarnya yang jadi masalah itu diri kita sendiri. Kita nggak tampil apa adanya, ya nggak? Kamu kan? Iya, mantap, cakep. Kita nggak pernah ngerasa puas sama diri kita sendiri. Padahal kita di mata Tuhan sama saja kok. Nggak dituntut kok dengan kecantikan, ketampanan nggak dituntut. Ya gantengnya saya, misal, saya nggak tahu kan. Atau cantiknya kalian, emang nanti cantiknya kalian itu untuk siapa coba? Apakah untuk orang lain? Tidak kan? Pasti untuk pasangan kalian doang. Emang kalian bisa dinikmati kecantikan hanya untuk semua orang? Mungkin orang lain hanya bisa melihat wajah kalian kan karena kalian cantik. Wah, dia cantik banget ya. Apa sih yang kita cari karena kita cantik? Biar dipuji. Biar kita bisa dibanding-bandingkan. Itu kan permasalahan kita insecure. Salahnya kita
bukan tentang insecure, tapi kita lupa bagaimana caranya bersyukur. Jadi cobalah zaman sekarang anak-anak muda, tampillah apa adanya diri kalian. Karena yang mencintai kalian tidak akan menuntut apa-apa. Alangkah indahnya ketika kita mendapatkan seseorang yang kita cintai, tidak menuntut apapun dari kita kecuali melihat kita lebih baik. Oke, itu masalah insecure. Apa lagi tadi? Overthinking. Kita bahas juga. Masalah overthinking, apa sih yang kita overthinking kan sekarang? Kira-kira zaman sekarang kalian overthinking tentang apa? Kalian masih muda loh, belum lagi kehidupan sendiri, belum lagi nanti punya anak, masih muda udah overthinking, malu woy. Malu. Mikir masa depan. Benar, sebagian yang dikatakan over kan kita berpikir secara berlebihan. Kita nggak salah kok untuk berpikir. Ini mungkin tips bagian untuk kalian, dari kakak. Pada zaman terdahulu, itu banyak banget orang kita sebut namanya betapa. Tahu nggak betapa? Di dalam gua, menyendiri di dalam gua. Itu artinya sebenarnya ketika kita bertapa, kita itu berbicara sama diri kita sendiri. Ketika kita diam, makanya supaya kalian pintar dan cerdas, sering-seringlah menyendiri. Ketika kita sendiri, kita itu berbicara kepada diri kita sendiri. Dan secara tidak langsung Tuhan pun berbicara kepada kita. Kita berbicara terhadap diri sendiri penuh ketulusan, apa adanya, kejujuran, dengan semua segala lengkap kekurangan dan kelebihan. Pasti kita berpikir, aku kurangnya apa ya? Kenapa ya aku bisa overthinking? Kenapa ya aku bisa insecure? Apa ya yang kurang? Makanya kalau kalian mau cerdas dan pintar, sering-seringlah menyendiri. Kalian bakal menggali seluruh kekuatan alam sadar kalian kalau kalian bisa melakukan apapun sendiri. Jadi jangan pernah lagi overthinking. Masalah overthinking kan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu enggak baik. Ya, kecuali cantik. Cantik pasti banyak kan yang mau cantik kan. Kalau udah merasa cantik pasti maunya yang lebih cantik. Aku udah nggak ada jerawat ini gimana ya biar aku glowing. Aku udah glowing gimana ya supaya aku penampilannya bagus. Kebanyakan dari kita itu memang selalu merasa nggak puas. Manusia itu memang ditakdirkan atas ketidakpuasannya. Dan salahnya kita lupa bahwa Allah itu telah memberikan permasalahan dan juga memberikan solusi. Apapun masalahnya ada solusinya. Insecure, solusinya apa? Tetap aja bersyukur kan? Semua ada solusinya. Jadi sering-seringlah buat kalian anak-anak muda, adik-adik kakak sekalian, sering-seringlah menyendiri, bercerita pada diri kalian, gali semua alam bawah sadar kalian, apa adanya kalian. Jadi jangan pernah overthinking lagi. Berpikir aja sederhana. Jangan menciptakan kegelisahan hanya karena kamu memikirkan masa depan. Dan jangan pula kamu menghidupkan kesedihan hanya karena kamu mengenang masa lalu. Ada lagi masalah anak muda? Pertemanan, Kak. Apa? Pertemanan. Nah, sering banget nih yang terjadi sama kita, pertemanan. Kira-kira pertemanan seperti apa yang kira-kira nggak sehat? Ada yang bisa ngejelasin? Toksik. Pembulian gitu ya. Kalian kalau tahu teman-teman kakak, waduh, pada Masya Allah sekali. Cuman kita nggak butuh yang namanya teman banyak. Memang banyak perkataan bilang kalau kita harus memiliki teman yang banyak. Ya itu nggak salah perkataannya, kita harus memiliki teman yang banyak. Tetapi kalau banyak nggak ada yang berkualitas untuk apa juga kan? Iya. Teman kakak nggak banyak loh, bisa dihitung pakai jari. Cynthia bisa juga teman kakak. Dan Agam, siapa lagi? Teman-teman kakak berkualitas semua. Dan kita pilihlah teman-teman yang berkualitas. Katanya nggak pilih teman, siapa bilang nggak pilih teman? Teman harus dipilih dong. Masalah nggak memilih kan kita tiba-tiba kenal aja kan. Kita tiba-tiba kenal, oh dia tuh kayak gini, oh dia tuh kayak gini, udah sekedar kenalan. Tapi hanya sebatas perkenalan doang. Kalau ingin mencari teman-teman yang berkualitas, itu ada 3 hal. Yang pertama selalu mengingat
kepada Allah di mana kita melakukan kebaikan. Yang kedua, selalu melakukan hal-hal positif. Yang ketiga, selalu mengajak hal-hal yang berbentuk pengajian, ceramah, ataupun hal-hal yang untuk ilmu deh. Jadi kalian nggak perlu punya banyak-banyak teman. Carilah teman-teman yang benar-benar berkualitas untuk kalian. Dan kalaupun banyak teman berkualitas semua, itu malah lebih baik. Kayak saya. Ada yang mau teman sama saya? Atau mau jadi calon saya? Canda. Puasa ya. Apa? Nah, gimana sih cara kita mengatasi teman-teman? Balik ke permasalahan jangan takut dibenci. Kalau kamu nggak mau dibenci, biasanya orang-orang yang dibenci itu adalah orang-orang yang idealisme, di mana mereka mempertahankan jati diri mereka, mempertahankan pola pikir mereka, dan mempertahankan perilaku mereka. Kenapa? Biasanya orang-orang ini adalah pemimpin. Kalau kamu nggak mau dibenci, ya jangan jadi pemimpin dong. Jadi aja tukang jual es krim, disukai semua orang. Atau jadi kayak saya. Iya, jadi jangan takut dibenci. Self love, siapa tadi yang bilang? Nama kamu siapa? Minta WA ini. Kalian mau lama-lama nggak kakak di sini? Sampai kapan? Oke, nanti gantian ya kamu di sini. Oke. Jadi teman-teman, balik ke topik, gimana sih ketika kita tahu pertemanan kita itu buruk? Tahu nggak ketika kita punya grup, misal di dalam grup ada grup A nggak? Paham. Itu sering banget terjadi kan, dan itu harus dihindari. Kalian nggak butuh loh teman-teman yang hanya menginginkan kalian pada saat susah. Sebenarnya nggak masalah. Kalian ketika itu kita banyak banget berpikir, oh dia ada ketika kita senang aja, ketika kita susah dia nggak ada. Nah, perkataan seperti ini salahnya siapa? Salahnya dia kah karena datang di saat kita senang, atau salah kita cara pandangnya? Cara kita, benar. Apapun itu pandangannya, semua itu balik ke pikiran kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita rasakan, dan kita adalah apa yang kita ucapkan. Jadi makanya benar yang dikatakan perkataan itu doa, ya benar. Pikiran itu menunjukkan diri kita sendiri. Jadi kalau kalian udah tahu hal-hal yang gak enak di diri kalian sama pertemanan, ngomong aja. Ya aku kayaknya nggak nyaman deh di sini. Yuk kita diskusi yuk gitu. Kita di talk yuk, masalahnya apa sih pertemanan kita? Kalian pikir di talk untuk pasangan aja? Sini di talk. Nah, jadi kalau untuk tahu pertemanan toksik itu seperti apa, biasanya kita saling menyindir. Ada nggak sampai suka menyindir di sini? Bener tadi kamu. Biasanya kita anak muda zaman sekarang itu kalau ada masalah jatuhnya ke sosial media, ada nggak kayak gitu? Mau nyindir teman, ntar bikin status di WA, statusnya cuma untuk satu orang. Terus kalau ada masalah sering tuh bikin di SG, oh tentang ini tentang itu, bicarain tentang permasalahan. Hidup ini nggak semudah yang kalian pikir. Hidup ini bakal menjadi rumit ketika kita berpikir rumit, dan menjadi mudah ketika kalian melakukan semua dengan kebaikan. Balik ke yang tadi, ketika ada teman yang datang ke kita saat kita senang, susah, dia pergi ke kita, itu sebenarnya juga bukan salah di temannya. Ya wajar aja, realistisnya orang-orang bakal ada ketika kita senang, dan itu wajar. Salahnya itu bukan salah mereka yang datang di saat kita senang, tapi salah kita yang tidak ikhlas ketika senang mereka ada ke kita.
Coba deh kita lagi senang ini mereka datang, seharusnya kita bersyukur dong. Alhamdulillah ya ketika aku senang mereka ada, Allah menitipkan mereka untuk berbagi kesenangan. Kita malah datang saat susah aja, pas aku ini hilang. Ada kan kayak gitu doang. Iya, ada. Jadi sebenarnya permasalahan anak muda itu salahnya di diri kita sendiri. Semua permasalahannya balik ke diri kita sendiri. Jadi rumusnya sederhana. Kita adalah apa yang kita pikir, kita adalah apa yang kita lakukan, dan kita adalah apa yang kita ucapkan. Banyak-banyaklah kalian menyendiri supaya kalian lebih cerdas. Itu saja. Banyak dari kita banyak main kan, taunya ya sosial media, TikTok. Kalau TikToknya baik ya nggak apa-apa. Yang cowok yang ntar kalian pasti memikirkan yang kalian butuhkan itu bukan pasangan yang ganteng, bukan itu aja, gantengnya doang nggak cukup. Di saat kalian, saya juga berpikir gitu waktu saya SMP, saya memikirkan wah enaknya kalau punya pasangan cantik bisa dilihat setiap hari gitu kan. Tapi nyatanya cantik doang nggak cukup di dunia ini, ganteng doang nggak cukup. Emang kamu yakin 10 tahun, 20 tahun ke depan kamu tetap ganteng ataupun cantik? Yang dipertahankan kecantikanmu adalah akhlakmu, tingkah lakumu. Itu doang. Jadi kalian nanti kalau ada suatu saat yang datang ke kalian ada yang ganteng ataupun yang cantik, yang ganteng gitu atau sama yang jelek gitu. Yang ganteng gitu. Ya tahu kan yang ganteng. Jadi sebenarnya saya juga nggak ganteng. Kegantengan kita itu kan ataupun kecantikan kita relatif. Kita cantik kepada mereka yang cinta sama kita, dan kita jelek kepada mereka yang benci sama kita. Makanya dasar dari kecantikan dan kegantengan itu juga dimulai dengan rasa cinta. Udah. Jadi permasalahan anak muda, kakak semua udah ngasih tahu ke kalian. Tinggal kalian lagi gimana cara berpikir. Kita semua sama di hadapan Allah, sama semua. Mau cantik, tinggi, pesek, mancung, ganteng, putih, bersih, kinclong, backling, semua kita sama. Yang bikin kita beda adalah cara kita berpikir. Kayak gitu.